Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga dimanapun anak-anak berada selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, muatan pelajaran bahasa Indonesia, materi ungkapan permintaan tolong. Sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Baiklah, di minggu sebelumnya kalian sudah belajar tema 5 subtema 1 muatan bahasa Indonesia bersama Bu Ayu dengan materi ungkapan minta maaf. Nah, sekarang kita akan belajar ungkapan permintaan tolong. Masih ingat apa itu ungkapan? Ya, ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti. Pengertian ungkapan permintaan tolong adalah ungkapan meminta bantuan orang lain dengan menggunakan bahasa yang santun dan sopan. Jadi, ketika kalian meminta tolong kepada orang lain, harus menggunakan bahasa yang sopan. Dan ada kata tolong. Oke anak-anak, paham sampai di sini tentang pengertian ungkapan permintaan tolong? Kita lanjutkan ke materi ciri-ciri ungkapan permintaan tolong. Ciri-ciri yang pertama terdapat kata tolong. Kemudian menggunakan bahasa yang santun dan sopan. Dan ciri-ciri yang terakhir diakhiri dengan tanda seru. Kenapa Bu Agis harus diakhiri dengan tanda seru? Karena ungkapan permintaan tolong sama halnya dengan kalimat perintah. Jadi diakhiri dengan tanda seru. Contoh ungkapan permintaan tolong. Bu Agis akan memberikan contoh ungkapan permintaan tolong. Kalimat yang pertama, Tina tolong ambilkan pensilku. Arti dari kalimat ini adalah Tina dimintai tolong oleh seseorang untuk mengambilkan pensil. Jangan lupa diakhiri dengan tanda seru. Kemudian kalimat yang kedua, Sari tolong bantu aku mengangkat meja ini. Artinya Sari dimintai tolong untuk membantu mengangkat meja. Kalimat yang terakhir, Tigor tolong tutup pintunya. Artinya Tigor dimintai tolong oleh seseorang untuk menutup pintu. Ini adalah contoh ungkapan permintaan tolong dan masih banyak lagi ungkapan permintaan tolong yang biasa kalian lakukan di rumah, di tempat umum, di sekolah ataupun di tempat bermain. Jangan lupa ketika kalian mengungkapkan permintaan tolong menggunakan kata tolong dan diakhiri dengan tanda seru. Selanjutnya, membuat ungkapan permintaan tolong berdasarkan gambar. Caranya, kalian amati dulu gambarnya. Kira-kira gambar ini menceritakan tentang apa? Nah, setelah kalian mengamati gambar, langkah yang kedua, kalian membuat kalimat ungkapan permintaan tolong berdasarkan gambar. Coba perhatikan dari gambar ini apa yang kalian lihat. Nah, dari gambar ini kita dapat melihat ada seorang anak sedang membersihkan tempat tidur. Bagaimana kalimat permintaan tolong yang tepat? Nah, di sini Bu Agis sudah memberikan contoh, Nina tolong rapikan tempat tidurmu, yang artinya Nina dimintai tolong untuk merapikan tempat tidur. Harus sesuai dengan gambar ya jika kalian ingin membuat ungkapan permintaan tolong berdasarkan gambar. Baik, kita lanjutkan lagi contoh yang kedua. Di sini ada gambar keluarga, satu keluarga yang terlihat sedang membersihkan rumah. Nah, sekarang kita akan membuat kalimat ungkapan permintaan tolong. Adit, tolong bantu ibu merapikan meja ini. Yang artinya, Adit
dimintai tolong membantu ibu untuk merapikan meja. Dari gambar tersebut, kita dapat melihat di sini ada anak kecil yang sedang membantu merapikan meja. Jadi, kalimat permintaan tolong itu sudah sesuai ya sama gambar yang ada. Berikutnya, mencari ungkapan permintaan tolong di dalam percakapan. Dari gambar ini, kita dapat melihat di mana ada seorang guru bersama dengan beberapa muridnya terlihat sedang memanen cabai. Jadi, kalau ada teks percakapan seperti ini, anak-anak harus membaca terlebih dahulu teks percakapan tersebut. Kemudian, anak-anak baru bisa menemukan ungkapan permintaan tolong dalam percakapan. Masih ingat kan ciri-ciri ungkapan permintaan tolong? Nah, langkah yang pertama, Bu Agis akan membacakan teks percakapan dengan judul Panen Cabai. Pagi ini, Titus dan teman-temannya tampak riang. Mereka membawa keranjang ke kebun sekolah. Hore! Mereka akan menanam cabai. Di sini ada percakapan antara Bu Guru, Titus, Melani, dan Wayan. Bu Guru berkata, "Anak-anak, ini adalah tanaman yang dulu kalian tanam." Kemudian Titus menjawab, "Wah, cabainya banyak sekali." Bu Guru pun menjawab, "Itu karena kalian rajin merawatnya." Kemudian Melani bertanya, "Cabai kami kenapa kecil, Bu?" Bu Guru pun menjawab, "Kamu sering menyiraminya tidak, Melani?" Melani menjawab, "Kadang-kadang saja, Bu." Bu Guru pun menjawab, "Kalau begitu, tolong disiram yang rutin ya agar tidak layu." Wayan menjawab, "Bu Guru, Ana sering menaburkan pupuk di pot kami." Bu Guru pun menjawab, "Itu bagus, Wayan. Bagi tanaman, pupuk itu seperti makanan bergizi." Nah, dari teks percakapan yang sudah Bu Agis bacakan, manakah kira-kira yang termasuk ungkapan permintaan tolong? Masih ingat kan ciri-cirinya? Terdapat kata tolong. Dari teks percakapan ini, perkataan Bu Guru termasuk ungkapan permintaan tolong, yaitu tolong disiram yang rutin ya agar tidak layu. Baik anak-anak, kita masuk di materi kedua, yaitu menemukan kosakata baru yang terdapat dalam puisi. Anak-anak, tentu kalian bertanya-tanya, apa sih kosakata baru dalam puisi itu? Lalu, bagaimana ya cara kita menemukan kosakata baru dalam puisi? Baiklah, simak video pembelajaran berikut ini. Kosakata adalah kata-kata yang memiliki arti baru atau arti tertentu. Cara menemukan dan mengartikan kosakata baru. Yang pertama, kalian harus membaca keseluruhan isi puisi dengan seksama. Kemudian, pilih kata-kata yang kamu anggap baru dan temukan arti setiap kata pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI. Sekarang, Bu Agis akan memberikan contoh puisi. Setelah kalian membaca puisi dengan saksama, coba nanti kalian temukan makna kata dalam puisi tersebut. Bu Agis akan memberikan contoh puisi dengan judul Kampung Halamanku. Nah, dalam puisi ini ada kata yang Bu Agis beri tanda merah. Artinya apa? Artinya itu adalah kosakata baru yang harus kalian cari artinya di kamus. Setelah anak-anak membaca puisi dengan seksama, kemudian anak-anak mencari kosakata baru.
Ini adalah makna kata dalam puisi yang tadi sudah ditandai dengan warna merah. Yang pertama ada kata indah, kemudian kampung, kemudian sungai, selanjutnya ada kata jernih, dan yang terakhir kaki gunung. Kata indah artinya adalah cantik, bagus, elok, atau enak dipandang. Kemudian kampung. Kampung itu artinya desa, dusun, kelompok rumah yang merupakan bagian kota. Biasanya dihuni oleh orang yang berpenghasilan rendah. Kemudian kata sungai. Sungai artinya aliran air yang besar. Biasanya buatan alam atau kita sering menyebutnya dengan kata kali. Kemudian kata selanjutnya jernih. Jernih itu artinya bening, bersih, atau tidak keruh. Dan kata yang terakhir kaki gunung. Kaki gunung artinya lereng gunung bagian bawah. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang ungkapan permintaan tolong dan menemukan kosakata baru dalam puisi. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Jika ada materi yang belum paham, silakan tanyakan kepada wali kelas masing-masing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.